Alhamdulillah. Atas. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini, InsyaAllah kita akan melanjutkan bahasan kajian kita di kitab tafsir sampai kita di surah Al-Baqarah ayat 150 ya. Pada kalimat mana tadi? Hah? Ayat berapa? Wal khairat. Iya. Iya tak? Sama. Wa min haitsu baris keberapa tak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa innahu, sesungguhnya ia memalingkan diri ke arah Masjidil Haram benar-benar kebenaran dari Tuhanmu. Wa mallahu, dan tidaklah Allah itu bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apa yang kamu lakukan. Wa min haitsu, dan dari mana saja kharajta kamu keluar, fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu syataral masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu, dan di mana saja ya, wa haitsu ma kuntum, di mana saja kamu berada, fawallu, maka palingkanlah wujuhakum syatarah, wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram tersebut. Li'alla, supaya tidak ada, yakuna, supaya tidak, yakuna, tidak ada, linnas, bagi manusia, alaikum, atas kalian,
Tidak ada hujjatun hujjah. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang mereka zalim di antara mereka. Fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, tapi takutlah kepadaku. Wali utimma ni'mati, dan supaya aku menyempurnakan nikmatku alaikum, atas kalian. Wala'allakum tahtadun, dan mudah-mudahan kalian akan mendapatkan petunjuk. Yaitu wa min haitsu kharajta, dari mana saja kharajta, kamu keluar. Fi asfarika wa ghairiha, pada perjalananmu dan selainnya. Wa hadza lil umum, ini menunjukkan ini untuk keumuman. Fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu syataral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Ai jihatahu, maksudnya arahnya, ya. Jadi kapanpun kita keluar, dimanapun, dalam kondisi safar atau tidak, kalau kita mau sholat wajib menghadap masjidil kiblat. Thumma khataba al-ummata umuman, kemudian Allah memanggil umat Nabi Muhammad umuman, secara umum. Faqala, lalu Allah berfirman, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatarah, dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Jadi tadi seruannya kepada Nabi Muhammad secara khusus, padahal itu masuk juga kepada umatnya. Nah, yang sekarang seruan secara umum kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu, dan sesungguhnya menghadap kiblat, lal haqqu mir rabbik, benar-benar satu kebenaran dari Tuhanmu. Nah, itu dia. Akadahu bi inna wal lam, Allah mengukuhkan, ya, perkataannya itu dengan huruf inna dan lam. Wa innahu lal haqqu, wa inna itu artinya sesungguhnya, lam itu juga menunjukkan penguatan. Jadi artinya apa? Benar-benarlah pemindahan kiblat itu suatu kebenaran yang sesungguhnya dari Tuhanmu. Betul-betul dikuatkan. Kenapa? Li'alla yaqa'a li ahadin fihi adna syubhatin, supaya tidak terjadi bagi seorang pun pada memandang firman Allah tentang perintah untuk menghadapkan ke arah kiblat itu seminimal syubhat. Jadi supaya jangan ada kerancuan bagi orang yang membacanya. Allah gunakan dua huruf penguat sama sekali gitu. Wali alla yudhanna annahu ala sabil at-tashahhi lal imtithal, supaya tidak juga disangka bahwasanya pemindahan kiblat itu karena keinginan Nabi, gitu kan, bukan karena menuruti perintah Allah. Jadi Allah katakan benar-benar itu dua kali penguatannya, itu menunjukkan benar-benarlah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dari apa yang kamu lakukan. Ini apa ini? Bal huwa, bahkan dia Allah itu muttali'un alaikum, melihat kalian, fi jami'i ahwalikum, pada seluruh keadaan-keadaan kalian. Nah, itu maksudnya. Fata'addabu, maka beradablah, ma'ahu, bersama dengan Allah. Waraqibuhu bimtithali awamirihi, dan dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dengan menjauhi larangannya. Fa inna a'malakum ghairu maghfulun anha, sesungguhnya amal-amal kalian itu tidak dilalaikan daripadanya. Itu dia. Jadi ketika Allah mengatakan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, itu sebenarnya perintah kepada kita untuk serius dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bal mujazawna 'alaiha atammal jaza, bahkan mereka akan diganjari atas amal-amal itu dengan sempurnanya dari ganjaran. In khairan fa khairun, jika amal itu baik maka ganjarannya baik. Wa in syarran fa syarrun, kalau buruk maka buruk. Wa qala huna, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini apa? Li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Apa pula lagi nih? Supaya tidak ada hujjah dari manusia atas kalian. Maksudnya apa? Ketika Allah memerintahkan Rasul itu untuk menghadapkan arah kiblatnya ke Ka'bah, itu supaya tidak ada hujah atas orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Tidak ada protes, penentangan, hujah untuk mendustakan Rasul. Ay syara'na lakum istiqbal al-Ka'bah al-musyarrafah, kami telah syariatkan bagi kalian menghadap kiblat yang dimuliakan. Tujuannya apa? Liyang qati'a ankum ihtijajan nas, supaya terputus darimu hujahnya manusia. Itu dia. Min ahlil kitabi wal musyrikin, dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, lau baqiya mustaqbilan Baitul Maqdis, kalau tersisa, kalau tetap maksudnya menghadap Baitul Maqdis, latawajjahat alaihil hujjah, maka mengarahlah kepada Nabi itu hujjah mereka. Kenapa? Hujahnya, kata orang Yahudi, Muhammad mengaku dia paling benar, sementara sholatnya saja menghadap Baitul Maqdis. Itu contoh. Fa inna ahlal kitab yajiduna fi kitabihim, ini dia. Sesungguhnya ahlul kitab itu mereka mendapati dalam kitab mereka, anna qiblatahu al-mustaqirrah hiyal Ka'bah. Kiblatnya Nabi Muhammad yang tetap itu Ka'bah dalam kitab mereka. Ya, Al-Baitul Haram. Nah, itu bukan Baitul Maqdis. Jadi kalau Allah tidak mensyariatkan itu, berarti akan menjadi hujjah bagi orang-orang ahlul kitab untuk mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Wal musyrikun, dan orang-orang musyrik, yarawna, mereka memandang, melihat, berpendapat, anna min mafakhirihim hadzal baitil azim, bahwasanya termasuk dari kebanggaan mereka adalah Ka'bah yang agung ini. Orang musyrik menganggap bangunan mulia itu Ka'bah. Masa Nabi Muhammad sholatnya menghadap Baitul Maqdis? Kan tak cocok, kata mereka, gitu kan.
Wa annahu min millati Ibrahim, bahwasanya Baitul Haram itu termasuk ajaran Nabi Ibrahim. Orang haji saja ke sana gitu. Wa annahu idza lam yastaqbilhu Muhammadun. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak menghadap Ka'bah, tawajjahat nahwahu hujajuhum, maka mengarahlah hujahnya orang musyrik itu kemana? Kepada Nabi Muhammad lagi. Katanya Muhammad itu mengikuti agama Ibrahim, masa kiblatnya tak mengikut kiblatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi untuk menengahi ini, kebetulan sesungguhnya dalam kitab Ahlul Kitab, Rasul itu memang disyariatkan menghadap ke Ka'bah, maka selesailah semua. Gitu. Wa qalu kaifa yadda'i annahu ala millati Ibrahim. Mereka mengatakan, orang musyrik, bagaimana Muhammad ini mengaku dia itu pengikut Nabi Ibrahim, wa huwa min dzurriyyatihi, dan dia termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Wa qad taraka istiqbala qiblatihi, ternyata si Muhammad itu benar-benar meninggalkan menghadap kiblatnya Nabi Ibrahim. Nah, ini hujah dari orang musyrik kalau tidak sholat menghadap Ka'bah. Maka kata Allah, li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Itulah dia hikmahnya kenapa Allah mensyariatkan untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah, supaya inqata'at al-hujaj. Hujah-hujah itu terputus dari pihak Ahlul Kitab dan dari pihak orang-orang musyrik. Seperti itu. Baik, ditandai. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Catatannya sampai mana tadi? Coretan. Laqad kana al-amal, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, laqad kana al-amalu at-tarikhi, dan benar adalah pekerjaan yang bersifat sejarah. Jadi mengumpulkan sejarah, memperhatikan sejarah, membukukan sejarah. Idzan, kalau begitu, bin nisbati ila hadhihi silsilati min siratihi, dengan dinisbatkan kepada untayan dari sirah Nabi ini. Jadi profesi, perbuatan yang dinisbahkan kepada mengumpulkan sejarah, dengan dinisbahkan kepada untayan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu yanhasiru fi naqliha ilaina mahfuzatan maklu'atan. Amal itu terbatas dalam penukilannya, ya, penukilan sirah nabawi itu kepada kita itu kondisinya dijaga dan dipenuhi, ya, dijaga dan dipenuhi dengan jalur riwayat-riwayat yang otentik dari sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dongeng, bukan cerita-cerita, bukan rekaan saja. Dhaimna tilkal wiqayatil ilmiyati, di dalam kedalaman, ya. Jadi terjaga, dipenuhi, masuk dalam kedalaman penjagaan keilmuan tersebut. Memang dia berada di wilayah
standar penjagaan keilmuan. Apa dia keilmuan itu? Penelitian yang menghasilkan satu kesimpulan yang pasti gitu. Bukan cerita-cerita gitu. Itu terjaga. Allati min sya'niha dhabtur riwayah, yang adalah dari keadaan penjagaan keilmuan tentang sirah itu, ya, tentang sirah itu menjaga riwayat. Riwayat, misalnya ada riwayat yang sampai ke telinga kita bahwa dulu Nabi itu begini-begini. Dari mana kita bisa memastikan itu benar? Tentu harus ada penjagaan kaidah-kaidah ilmiah yang dijaga, yang diperhatikan, yang diteliti. Dan ini terjadi kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjaga riwayat min haitsul isnadu wattisaluh, dari sekira, ya, dari sekiranya Pak, dari sekiranya memandang sisi sanad dan ketersambungan sanad. Terjamin apa yang ditulis oleh para ahli sejarah tentang kehidupan Rasul melalui sanad itu bisa diteliti. Ini sanad ini bisa dipercaya atau tidak, tersambung atau tidak. Wa min haitsur rijal wa tarajumuhum, dan dari sekiranya memandang pada sisi apa? Rijal hadis, rijal riwayat, orang-orang yang menyampaikan riwayat itu. Wa tarajumuhum, dan biografi mereka. Nah, ini ada standar ilmiah nih, ketentuan keilmuannya dalam menentukan itu, bukan sesuka hati. Wa min haitsul matnu awil hadithatu, dari sekiranya memandang matan dan peristiwa yang ada dalam matan tersebut, yang diceritakan oleh matan tersebut. Kira-kira matannya itu bertentangan atau tidak? Contoh ya, ada matan itu kadang-kadang bertentangan isinya. Maka kalau bertentangan diteliti dulu mana kira-kira riwayatnya itu yang lebih kuat. Kemudian ada tidak yang ganjil di situ, atau ada kemungkaran pada berita matan tersebut. Nah, gitu. Wa ma qad yatufu biha min syudzudin wa nahwi. Jadi apa-apa yang terkadang yatufu biha, mengelilingi dengan kejadian itu, min syudzud, ya, berupa keganjilan. Nah, itu berita-berita yang menyimpang dari urutan sejarah, itu dari sisi matan dipandang. Nah, gitu. Wa nahwi, dan seumpamanya. Jadi ahli sejarah tentang sirah Rasul itu bukan hanya memandang sanad dari riwayat itu, tapi isinya juga diselidiki. Nah, gitu. Ini runtutannya bagaimana ini, gitu kan? Lo ada dua berita yang berbeda misalnya tentang perjalanan hidup Rasul, nanti diseleksi lagi. Nah, ini kira-kira ini bagaimana penyelesaiannya, ijtihadnya dalam masalah penghubungan dengan sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma adapun amaliyatus timbatin nataij, beda lagi ya. Adapun proses pengambilan kesimpulan hasil-hasil dari sejarah, misalnya menceritakan tentang sejarah begini, lalu diambil kesimpulannya. Kesimpulan dari sejarah ini. Nah, itu enggak termasuk dari cerita, dari pelajaran sejarah itu yang dimaksud di masa awal gitu. Dia tidak termaktub dalam kitab sirahnya tadi gitu. Wal ahkam, dari hukum-hukum, wal mabadi, prinsip-prinsip, wal ma'ani, dan makna-makna min hadhil akhbar, dari berita-berita tentang sirah Nabi, ba'dal qabulit tam laha, setelah menerima penerimaan yang sempurna bagi berita itu,
fa amalun ilmiyun akhar, maka itu adalah amal keilmuan yang lain. Sejarah, berbicara tentang sejarah, menyimpulkan hikmah, hukum, prinsip, faidah dari cerita sejarah itu membutuhkan ilmu yang lain lagi. Nah, seperti itu. Makanya ada ahlul hadis, ada ahli fikih, ya kan? Tidak semua orang yang ahlul hadis itu adalah ahli fikih. Nah, seperti itu. Kenapa ahli fikih ini mampu menggali makna yang tersirat dari matan hadis tersebut? Kalau ahlul hadis, mereka akan fokus diantaranya kepada jalur-jalur periwayatan yang bisa disimpulkan bahwasanya ini hadis memang pernah diucapkan oleh Nabi SAW, pernah dilakukan oleh Rasul, pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk menyimpulkan isi dari hadis itu, ini domainnya siapa? Ahli fikih dalam masalah hukum. Nah, seperti itu. Makanya Imam Nawawi itu dia ahlul hadis, dia ahlul fikih. Dia juga ahlul hadis tapi juga ahli fikih. Ada yang ahlul hadis saja tapi bukan ahlul fikih. Ada yang ahli fikih tapi bukan ahli hadis. Nah, seperti itu. Jadi harus dibedakan, ya. Maka kalau yang berfatwa dalam bidang hukum, siapa yang kita dengar? Ahli fikih. Itu. Kalau yang berpendapat dalam masalah ini sahih, ini tidak dalam hadis, ahli hadis. Nah, seperti itu. Ya tak? Innahu, sesungguhnya ia, maksudnya pengambilan kesimpulan, ya, dari peristiwa sejarah itu amalun ilmiyun mutamayyizun, adalah tindakan keilmuan yang istimewa, cerdas, orang cerdas, ya. Kecerdasan di antara bentuk istimewanya seseorang ketika dia ketika ada orang mampu menggali hukum dari sebuah peristiwa, maka ini menunjukkan kecerdasan. Di dalam Al-Quran itu ada cerita, yang di sana itu ada hukum, yang kadang-kadang nggak terfikir apa dia ceritanya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Itu kan cerita. Celakalah kedua tangan Abi Lahab, maka celakalah ia, ya kan? Tidak bermanfaat terhadap Abu Lahab hartanya dan apa yang dia usahakan. Nanti di akhirat dia akan dibakar dengan api neraka yang menyala-nyala. Kan gitu. Kira-kira apa hukum yang bisa diambil daripada surah ini? Itu perlu penalaran yang cukup tinggi. Nah, modal ilmu yang luas dan kecerdasan. Nah, itu. Ada ulama yang mengatakan kesimpulan hukum yang bisa diambil dari ayat itu, dari surah itu adalah orang kafir kalau dia melahirkan anak dari pernikahannya yang sesuai dengan agamanya tadi, maka anak itu dinisbatkan kepada orang tuanya. Nah, itulah kesimpulan hukumnya. Makanya orang non-Islam kalau dia masuk Islam tak perlu menikah ulang. Nah, itu dia, tak perlu menikah secara ulang. Gitu. Kan kadang nggak terpikir kan di surah itu kan, tak terpikir kan itu. Nah itu. Tapi ternyata kecerdasan ulama yang menggali itu mampu mengeluarkan kesimpulan hukum. Nah gitu. Nah ini makanya dikatakan tindakan keilmuan yang istimewa. Nanti di fikih surah ini nanti dibahas sejarah, apa hikmahnya, apa hukumnya gitu. Ini kelebihannya kitab ini. Makanya namanya fikih sirah gitu. Wa mustaqillun bidzati, dan berdiri sendiri dengan zatnya amal tadi.
Nah, dia punya apa namanya modal ilmu yang tersendiri yang perlu dikuasai. Yanhadu bidawrihi ala manhajin wa qawaida ukhra. Bangkit tindakan keilmuan pada peranannya di atas jalur dan kaidah-kaidah yang lain. Beda dengan kaidah menetapkan sejarah. Nah, kaidah ahli riwayat dengan kaidah ahli fikih tentu memiliki beberapa pandangan yang kadang-kadang berbeda seperti itu. Ahlul hadis kadang-kadang dia memandang satu nas dari sisi lahirnya, kan itu kan? Ahli fikih kadang-kadang memandang nas itu dari sisi dibalik yang lahir. Mana dalil seorang ayah itu boleh menikahkan anak gadisnya itu tanpa harus mendapatkan persetujuan dari anaknya tersebut, walaupun sunnah. Kata Nabi, wal yatim yustamar, ya kan, wal yatim tustamar. Dan wanita-wanita yang yatim itu kalau mau dinikahkan diajak dulu musyawarah, diajak pendapatnya, dimintai pendapatnya dulu. Kata Imam Syafi'i, kenapa anak yatim harus dimintai musyawarah pendapatnya ketika dia mau dinikahkan? Karena bapaknya meninggal. Nah, itu dia. Kalau bapaknya masih ada, maka bapak itu cukup hanya disunahkan untuk meminta persetujuan dari anak gadisnya tersebut. Nah, itulah kecerdasan ulama tadi kan. Nah, itu dia. Min sya'niha an tudbata amaliyatu istinbatin nataiji wal mabadi'i min tilkal ahdath. Dari keadaan kaidah-kaidah, ya, min sya'niha, dari keadaan kaidah-kaidah, ya, dan adalah dari keadaan kaidah bahwa dijaga proses saya gini, merupakan kondisi dari kaidah-kaidah keilmuan tadi, ya, itu dijaganya proses pengambilan kesimpulan dan prinsip-prinsip dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, jadi untuk bisa mengambil kesimpulan hukum, ya kan, dari sebuah cerita, maka prosesnya itu perlu penjagaan terhadap kaidah-kaidah itu prinsipnya akan menjaga proses pengambilan kesimpulan hukum dan prinsip-prinsip dari kejadian tersebut. Jadi ketika ada sebuah peristiwa sejarah, maka nanti di situ ada kaidah yang muncul, di mana kaidah itu akan menyebabkan proses pengambilan kesimpulan itu tak bebas, tak lari kemana-mana. Nah, dia tetap di jalurnya. Kenapa? Kalau tak ada kaidah dia bebas nih kesana kemari. Nah, mau sesuka hati saja. Misalnya contoh, di dalam ajaran kita umat Islam itu kan ada ahlul kitabain, kan itu kan, ahlul kitab. Sembelihan mereka boleh dimakan, gadis-gadis mereka boleh dinikahi, kan itu kan. Nah, ini kan kaidahnya ada, ulama memberikan kaidah itu. Lalu ada cerita tentang orang Majusi. Kata Rasul terhadap orang Majusi itu, perlakukan mereka sebagaimana memperlakukan ahlul kitab. Ini kalau nggak pakai kaidah bisa bebas memahaminya. Akhirnya nanti apa? Dipahami orang-orang Majusi statusnya sama dengan ahlul kitab. Akhirnya apa nanti kalau bebas? Sembelihan mereka boleh dimakan, gadis-gadis mereka boleh dinikahi. Kan bahaya itu kan? Akhirnya apa? Akhirnya muncul pemahaman liberal, kan itu kan? Orang Islam boleh menikah dengan orang selain ahlul kitab.
Kan bahaya tuh kalau tidak ada kaidah yang menjaga itu. Jadi mengambil kesimpulan dari sebuah sejarah maka harus pakai kaidah supaya jangan lari gitu. Dhaimna qalibin ilmiyin yuqsiha an sultanil wahmi wa syahwatil iradatin nafsiyati allati yu'abbiru anha amthalu William James bi iradatil i'tiqad. Di bahagian dalam ya, jadi kaidah pada bahagian isi dari format keilmuan yang menjauhkan kejadian-kejadian itu dari penguasaan nafsu, penguasaan waham, sangka-sangka bebas, sangka-sangka yang muncul tanpa atas dasar pegangan, dan syahwat dari kehendak jiwa yang oleh seorang orientalis ya, yang yu'abbiru anha, mengibaratkan tentang syahwat tadi itu, syahwat kehendak jiwa itu seumpama orientalis, seumpama daripada orientalis misalnya siapa? William James dengan istilah iradatul i'tiqad, kehendak keyakinan diri. Nah, jadi jangan sampai kesimpulan itu muncul bukan berdasarkan kaidah ilmiah, tapi keinginan diri, dorongan jiwa yang mungkin itu bersumber dari kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah, ini bahaya kalau seperti itu. Maka perlu ada kaidah ilmiah. Baik ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ustaz Dori dah ngantuk kayaknya kan. Demikian saja, kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.